Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih akan membahas tentang topik kita hari ini, tetap sehat di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Ibu Yani psikolog. Jadi kita banyak ya Bu ya membahas terakhir tentang bagaimana para pekerja yang dulunya bekerja harus beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Kemudian juga kita tadi sudah membahas perbedaan kecemasan massal saat ini dengan kecemasan seperti biasanya. Dan sekarang mungkin kita akan bahas tentang fenomena yang paling sering terjadi yang sudah kita lihat saat ini di masyarakat karena pandemi ini. Sekarang beberapa masyarakat mungkin merespon pandemi ini ada yang beberapa secara berlebihan. Salah satunya itu dengan panik buying ya. Nyetok begitu sembako sebanyak-banyaknya, sehingga itu juga mempengaruhi ketersediaan barang. Betul. Kemudian juga nanti kelangkaan juga sebenarnya banyak. Nah, dan harga nantinya. Harga juga. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri ini seperti apa sih sebenarnya panik buying itu? Iya, ini yang tadi saya di awal katakan bahwa inilah bentuk dari kecemasan yang berlebih gitu ya. Artinya kita menjadi takut akan satu hal yang sebenarnya belum terjadi. Gitu ya. Contoh misalnya mereka begitu dikatakan ada pandemi, nanti akan ada lockdown, padahal sampai sekarang belum ada nih kan. Nah ini sehingga kita menimbulkan satu model paranoid terhadap diri kita sendiri nih dari kondisi pandemi ini. Nah inilah yang memicu mereka pada akhirnya melakukan hal-hal yang panik buying tadi gitu ya, membeli secara berlebih, menimbun. Bahkan ada juga yang mereka rela untuk mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, padahal udah nggak masuk akal gitu ya, hanya untuk bisa memenuhi hasrat mereka, meredakan kecemasan mereka. Nah ini salah sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena itu baru sekarang. Belum kita harus menghadapi ini nggak tahu sampai kapan gitu ya. Ketika ini dibiarkan, maka kondisi kecemasan atau panik yang berlebih tadi ini akan semakin parah nantinya. Gitu. Syukur-syukur kalau nanti individu bisa menyadari dan punya satu model pemaknaan yang baru. Artinya mereka bisa lebih mengerti secara positif gitu ya. Tapi kalau tidak, ini akan menyebabkan dampak lanjutan. Bisa jadi nanti mereka ada pada taraf stres yang cukup tinggi. Kenapa? Karena tadi seperti Mbak Nitya bilang, efeknya misalnya barang mulai langka. Begitu dia nggak dapat, lebih cemas lagi dong, Betul. Selain itu harga meningkat. Di tengah sekarang mereka ekonominya juga lagi gonjang-ganjing, harga meningkat, nggak bisa beli, tambah cemas lagi nih. Ini semakin berlipat ganda dong gitu ya. Nah ini yang harus disiasati sebenarnya. Berarti panik buying ini adalah sebagai respon tubuh gitu ya. Respon kita secara psikologi sebenarnya untuk meredakan kecemasan itu. Padahal sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk meredakan kecemasan itu ya. Tapi jika berbicara tentang panik buying itu apakah sama dengan istilah asertif, impulsif buying itu mirip? Impulsif buying, iya. Kalau impulsif buying gitu ya, itu adalah salah satu bentuk dari panik buying sebenarnya gitu ya. Artinya kita membeli sesuatu secara berlebih gitu kan. Tapi impulsif buying ini tidak selalu dipicu oleh panik sebenarnya gitu ya. Ada juga mereka yang memang mengalami gangguan ini gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi tenang pun mereka melakukan pembelian secara berlebih. Biasanya yang suka shopping atau shopaholic gitu ya, biasanya mereka melakukan impulsif buying. Tapi kalau yang panik buying itu biasanya ada pemicu yang sifatnya kritikal, di mana individu tidak bisa meredakan kecemasannya sendiri, akhirnya timbul sebuah perilaku panik gitu ya. Jadi perilaku yang tidak terkontrol seperti itu bedanya. Iya, dan panik buying ini juga seperti yang sudah kita bahas di awal, karena kecemasan dan ketakutan itu menular. Kemudian kita melihat, wah udah banyak yang nimbun sembako, kita ikut nih, kita harus ikut nih gitu. Karena justru kita juga, Nitya juga pernah punya pengalaman seperti itu ketika belanja di supermarket. Banyak sekali yang menimbun sayur, padahal kan sayur kalau disimpan lama kayaknya nggak awet ya Bu ya. Nah justru di sana itu menurunkan ya, menambah pengeluaran kita juga. Betul sekali. Iya, jadi kita harus bijak dalam membeli barang juga teman-teman. Sebenarnya panik buying ini seperti Nitya bilang ya, itu sebenarnya juga tularan gitu ya. Ketika kita melihat seseorang atau individu melakukannya, itu menambah taraf kecemasan kita sehingga kita ikut juga gitu ya, sehingga sebenarnya logika kita ditutup nih gitu kan dengan kondisi ini. Seperti tadi Nitya bilang, coba deh berpikir kalau misalnya kita timbun sayur,
malah busuk, akhirnya kita buang-buang duit sebenarnya buang-buang kan. duit. Coba kalau kita beli secukupnya, besok kita beli. Tapi mungkin juga hal ini dipicu karena adanya aturan pemerintah yang social distancing. Betul, itu ya. Artinya mereka merasa saya kan nggak boleh keluar nih gitu kan. Saya kan nggak bisa sering-sering, sehingga udah ditimbun aja. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu. Sehingga penting sebenarnya di kondisi sekarang ini kita harus belajar untuk lebih bijak, kita harus belajar untuk berpikir positif sebenarnya, supaya karena aturan pemerintah juga kadang-kadang memicu gitu ya, karena kita sudah dalam kondisi panik, ditambah lagi ada info itu pasti menyulut kan begitu gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita take time gitu ya untuk memikirkan ini sebenarnya maksud aturannya gimana sih? Gimana sih cara kita mengelola? Nah, itu penting sekali sebenarnya. Kita harus belajar ya mengelola itu, aturan pemerintah itu, dan bagaimana supaya di kitanya juga tidak menimbulkan cemas. Tapi kalau kita lihat juga sekarang terkait dengan belanja yang nggak boleh berkerumun begitu, mungkin ada beberapa juga rekan-rekan atau masyarakat yang masih bekerja gitu dengan memberikan jasa untuk membeli ke supermarket gitu. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan adaptasi para pekerja yang harus pindah haluan, ya mungkin pasti akan merasa cemas juga, karena di satu sisi dia harus memenuhi kebutuhan, tapi di sisi lain dia juga cemas, wah saya harus keluar terus ini. Nah, kalau yang seperti itu gimana nih kita melihat fenomena itu? Betul sekali, ini juga seperti buah si malakama gitu ya. Maju kena, mundur kena kan begitu juga, ya. Betul. Tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa dalam kondisi ini semua orang butuh untuk survive gitu ya. Ya mungkin salah satu cara mereka adalah mau nggak mau tetap bekerja misalnya gitu ya. Ini sangat manusiawi karena seperti tadi saya katakan, mereka sudah mulai nih pada krisis gitu ya. Pendapatan berkurang, kebutuhan tetap banyak, tetap meningkat. Nah, untuk yang seperti ini yang memang mereka harus tetap berjuang di medan laga gitu di luar, penting sekali bagi mereka juga untuk mengetahui tips-tips agar mereka tetap sehat dalam bekerja. Artinya aturan-aturan misalnya paling gampang kayak pakai masker, menjaga jarak, bawa hand sanitizer mungkin atau sabun gitu ya, itu harus mereka lakukan. Karena bagaimanapun kita nggak tahu gitu ya, yang kita layani ini mereka pembawa nggak ya gitu ya. Nah, ini juga satu hal yang harus teman-teman delivery service ini harus memahami gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kecemasan baru. Gitu, karena mau nggak mau ya pada akhirnya harus ada pilihan yang diambil gitu kan, dan tentunya pilihan itu ada resikonya gitu ya. Semua pilihan sebenarnya ada resikonya gitu ya Bu ya. Tergantung kita dalam menjalaninya tadi gitu. Mungkin benar kata Bu Yani tadi, kita harus ikuti juga anjuran pemerintah pada saat kita memang harus bekerja gitu, kepepet begitu ya, pakai masker, kemudian kita juga rajin mencuci pakaian setelah dari luar begitu. Itu salah satu hal yang bisa meredus kecemasan kita juga. Betul sekali. Dengan kita tahu sebenarnya langkah-langkah dan kita bisa melakukannya dengan tepat, paling tidak gitu ya, kita akan menghindarkan diri dari resiko terpapar. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa kita aman nih gitu ya, pasti kita akan tenang juga gitu kan. Yang membuat kita tenang kan ketika kita tidak melakukan dengan baik gitu ya, tapi kita tetap tanda kutip melanggar gitu ya, kita tetap keluar, nggak pakai, begitu ada orang di sekitar kita yang ngomong gitu ya bahwa bisa lo kepapar karena menghirup udara gitu misalnya, akhirnya kita jadi takut gitu kan, jadi cemas gitu ya. Wah, iya ya kan, gue tadi nggak pakai masker. Iya benar, wah benar juga. Gitu. Nggak pakai masker. Tapi kalau misalkan seperti itu juga, tapi kita sudah rajin pakai masker, meskipun di udara kayaknya enggak nih, karena sudah pakai masker. Masih ada lah gitu. Iya, masih ada lah yang membuat kita tenang gitu. Berarti kita harus cari-cari juga kalimat-kalimat positif untuk membuat kita tenang. Dan memang reaksi individu kan kita memang ada defense mechanism gitu. Iya betul. Kita memang ada pertahanan diri. Nah, ketika kita punya alasan yang logis dan memang tepat, maka defense kita akan menjadi lebih positif gitu ya, dibandingkan yang tidak. Dan itu malah efeknya akan lebih negatif tentunya. Baik, sebelum nanti kita akan membahas tentang defense kita dari diri sendiri untuk membuat kita lebih tenang menghadapi pandemi ini, tentunya orang-orang di sekitar kita itu juga sangat berpengaruh gitu ya untuk memberi support gitu, seperti keluarga. Nah, sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan waktu bersama keluarga ini untuk menjadi salah satu support system kita nih? Itu seperti apa kalau dari psikolog sendiri? Kalau saya lihat gitu ya, saya ngomong jauh sedikit dari yang Mbak Nitya tanyakan gitu ya, bahwa pandemi ini selain punya dampak yang negatif,
ada dampak positifnya juga iya, gitu ternyata ya. sebenarnya kalau kita lihat Iya. ya. Jadi tetap segala sesuatu ada hikmahnya kan, Betul. begitu gitu ya. Yang pertama kita lihat lingkungan menjadi lebih sehat gitu ya, artinya polusi menjadi berkurang Iya. gitu ya. Kalau kita sadari dari sebelum dengan saat pandemi ini, saya merasa udara lebih segar nih. Betul, gitu betul ya. banget. Lebih Polusi bersih. berkurang, betul. Iya. Kalau pagi itu hirup udara tuh benar-benar kerasa Segar. dingin Iya. gitu ya, benar-benar kerasa segar. Yang kedua adalah dengan keluarga, waktu kita menjadi lebih banyak. Betul. Gitu ya. Yang tadinya mungkin kita keluar kemana-mana, semua orang punya urusan sendiri-sendiri. Sekarang kumpul di rumah, kita menjadi lebih dekat, lebih bisa ngomong satu sama lain gitu ya. Dan ini tentunya akan menjadi support system yang sangat baik. Gitu ya. Karena tadinya mungkin setiap masalah kita selesaikan sendiri. Iya. Sekarang kita punya orang-orang nih yang Di bisa kita sekitar ajak kita. bicara. Baik, Gitu ya. terkait dengan keluarga akan menjadi support system, kita akan bahas di segmen keempat Siap, ya Bu ya, Maa. terkait itu, dan kita juga akan membahas lebih Iya. lanjut tentang tips yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa menjaga Kesehatan kita ya. mental dan juga emosi positif di diri kita. Betul. Tapi setelah yang satu ini. Iya. Dan saudara, setelah ini di segmen 4 kita masih akan berbicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.